Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas turunan fungsi trigonometri part yang ke-11, yaitu aplikasi turunan fungsi trigonometri, dan kita masih membahas contoh soal kemonotonan fungsi trigonometri. Simak terus video ini sampai akhir. Kita ke contoh soal berikutnya. Diketahui fx sama dengan sin kuadrat 2x untuk 0 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan pi. Tentukan interval fungsi naik dan fungsi turun dari fx. Nah, fungsi naik itu kan f aksen x lebih besar dari 0. Dan fungsi turun itu f aksen x lebih kecil dari 0. Ya, sebenarnya kita bisa hitung sama-sama ini ya. Tapi di sini tandanya kita pakai yang fungsi naik aja. F aksen x lebih besar dari 0. F aksen x lebih besar dari 0 berarti turunan dari sin kuadrat 2x kan pangkatnya harus kita turunkan dulu. Berarti jadi 2 dikali sin pangkat 1 atau ya sin 2x dikali turunannya. Turunannya sin 2x itu cos 2x. Jangan lupa dikali turunannya 2x. Kali 2 lebih besar dari 0. Oke, lalu di sini 2 sin 2x cos 2x itu kan ingat 2 sin alfa cos alfa. Sin 2 alfa, alfanya 2x berarti ini sin 4x. Masih ada 2 yang di sebelah kanan berarti 2 sin 4x lebih besar dari 0. Bisa kita bagi 2, 2-nya pindah ke ruas kanan gitu ya. Dibagi 2 berarti sin 4x lebih besar dari 0. Lalu kita cari harga 0. Harga 0-nya ya ini. Sin 4x sama dengan 0. Oke, di sini membentuk persamaan trigonometri kita selesaikan untuk 0 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan pi. Jadi sin 4x itu kan fx-nya ya, sama dengan sin alfa. Sin berapa yang hasilnya 0? Ya sin 0. Ada dua himpunan penyelesaian. Yang pertama, fx atau 4x sama dengan alfa 0 plus k kali 360 derajat. Atau di sini kita pakai radian, k kali 2pi. Berarti kalau x sama dengan 0 kan nggak usah dianggap ya, tinggal k kali 2pi dibagi 4. Berarti k kali setengah pi. Oke, kita masukkan. Kalau k-nya 0, x-nya 0. 0 kan masih masuk ya. Ini kan 0 lebih kecil sama dengan x. Berarti 0 itu ikut. Jadi di sini x sama dengan 0. Lalu k sama dengan 1. Berarti x-nya sama dengan setengah pi atau pi per 2. Lalu k sama dengan 2. Berarti pas ya. Pi berarti x-nya. X sama dengan pi. K sama dengan 3 sudah lebih dari interval. Oke, di sini kita sudah dapatkan 3 harga 0. Tapi masih ada yang kedua. Yang kedua yaitu fx atau dalam hal ini 4x sama dengan 180 min alfa. Alfanya kan 0. 180 min 0 ya 180 derajat atau dalam radian itu pi plus k kali 2pi. Berarti x sama dengan pi per 4 plus k kali setengah pi. Kita masukkan k-nya 0, berarti x-nya pi per 4. Dan kalau kita masukkan k-nya 1, berarti x-nya setengah pi tambah seperempat pi, berarti 3 per 4 pi atau 3 pi per 4. Jadi di sini kita dapatkan 5hn, ini 3, ini 2. Kita buat di garis bilangan. Di sini dimulai dari 0, tandanya bolong ya, karena ini kan lebih besar dari 0, kita cari fungsi naik, nggak ada sama dengannya. Dan 0 di sini beda sama soal sebelumnya. Kalau di soal sebelumnya, waktu itu kan 0 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 2pi. 0 dan 2pi hanya sebagai batas interval, tidak termasuk dalam titik stasioner. Di sini termasuk dalam titik stasioner. Ya, jadi 0 di sini kan termasuk hn, berarti kita lihat tanda pertidaksamaan. Lebih besar 0, nggak ada sama dengannya, berarti bolong. Semuanya bolong ini ya. 0 dan berakhirnya yang paling kanan berarti pi. Ini ya. Nah, lalu di sini, tengah-tengahnya berarti pi per 4, pi per 2 sama 3 pi per 4. Pi per 4 di sini, pi per 2 di sini, 3 pi per 4 di sini. Lalu kita cek tanda. Nah, di sini hati-hati. Kalau di soal sebelumnya, waktu itu kan 0 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 2pi. Tapi waktu itu 0 hanya sebagai batas, bukan titik stasioner. Kalau hanya sebagai batas, boleh dicek tandanya di 0. Tapi di sini 0, selain sebagai batas, dia juga sebagai titik stasioner, dia sebagai harga 0. Jadi nggak boleh ngecek di 0.
Ngerti ya? Karena kan kalau di pertidaksamaan, kita tidak boleh ngecek di HN, tidak boleh ngecek di batas-batas. Ya, jadi kita harus cek di titik lain, ambil titik lain. Berapa? Gini sih, ini kan pi per 4, atau kalau kita jadikan derajat, gampangnya 45 derajat. Ya, kita cek antaranya 0 sampai 45 itu apa? 30 kan, ada sudut istimewa 30 derajat. Masukkan ke ini. Boleh di sini ya, kan tidak ada yang berubah tanda. Kita cek di yang terakhir ya. Sin 4 kali 30 derajat, berarti sin 120 derajat. Masih kuadran 2, sudah pasti positif. Jadi kita kasih tanda, ini positif. Lalu, karena tidak ada akar-akar kembar, berarti selang-seling. Ini negatif, ini positif, ini negatif. Oke, yang diminta di sini kan interval fungsi naik. Berarti kan yang ini, yang kita arsir. Antara 0 sampai pi per 4, dan antara pi per 2 sampai 3 pi per 4. Berarti kita dapatkan jawabannya interval fungsi naik X di mana 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari pi per 4. Di sini 0 tandanya lebih kecil saja karena 0 sebagai titik stasioner atau harga 0. Kalau di soal sebelumnya 0 hanya sebagai batas, jadi ngelihat yang ini. Jadi ngerti ya, kalau 0 sebagai batas dan sekaligus titik stasioner, ditanya fungsi naik, ya ikut tanda pertidaksamaan lebih besar 0. Tapi kalau 0 ini tidak termasuk titik stasioner, seperti soal sebelumnya, maka ikut tanda yang di interval, bukan di tanda pertidaksamaan. Ngerti bedanya ya? Jadi di sini kita lanjutkan, 0 lebih kecil, X lebih kecil pi per 4, atau daerah yang kedua berarti pi per 2, lebih kecil X, lebih kecil 3 pi per 4. X elemen R. Nah, lalu kalau fungsi turun gimana? Nggak perlu kita kerjakan ulang. F aksen X lebih kecil dari 0, kan pada dasarnya sama saja. HN-nya nanti juga sama, sampai gambar garis bilangan pun sama. Hanya pada garis bilangan yang diarsir beda. Yang diarsir berarti yang negatif, berarti ini sama ini. Ya, jadi kita bayangkan aja. Atau di sini kita kasih arsiran tapi warna merah, saya bedakan warna. Berarti ini yang fungsi turun. Nah, seperti ini. Oke, berarti kita buat interval fungsi turun, yaitu X, di mana pi per 4 lebih kecil dari X lebih kecil dari pi per 2, atau 3 pi per 4 lebih kecil dari X lebih kecil dari pi, X elemen R. Jadi kita dapatkan jawaban soal ini, interval fungsi naik adalah X di mana 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari pi per 4, atau pi per 2 lebih kecil dari X lebih kecil dari 3 pi per 4, X elemen real. Dan interval fungsi turunnya, X di mana pi per 4 lebih kecil dari X lebih kecil dari pi per 2, atau 3 pi per 4 lebih kecil dari X lebih kecil dari pi, X elemen real. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.